Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. So, di video kali ini aku ingin memberitahukan kepada teman-teman, masih sangat-sangat banyak sekali yang bertanya kenapa pada saat ngecek e-form BRI yang pada awalnya itu hijau kemudian berubah menjadi merah. Nah, di sini aku akan jelaskan lagi kepada teman-teman seputaran fungsi e-form ini seperti apa. Kemudian sebagai penerima pertama itu harus bagaimana, kemudian sebagai penerima baru itu harus bagaimana. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran kartu prakerja, BPUM UMKM, BLT, BSD, dan bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah agar teman-teman bisa tahu semua di channel YouTube ini. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang udah selalu pantau channel YouTube kami. Di sini teman-teman bisa lihat dulu ya sebelum bertanya seputaran kartu prakerja maupun BPUM UMKM apa yang sudah aku bahas. Teman-teman harus rajin buka biar teman-teman tidak menunggu terlalu lama untuk balasan dari kami. Namun jika kurang jelas, teman-teman bisa komen di channel YouTube kita, nanti kita akan balas. Nah, dari teman-teman yang lain mohon bantuannya jika teman-teman mengetahui tentang seputaran bantuan-bantuan ini, tentang kendala-kendala ini untuk membantu teman-teman kita yang lain yang sedang mengalami masalah dari permasalahan mereka. Nah, di sini aku akan jelaskan sedikit tentang e-form BRI, fungsi e-form BRI yang kadang-kadang berubah dari hijau ke merah, kemudian dari merah ke hijau, dan seterusnya. Nah, di sini akan aku jelaskan sedikit tentang seputaran ini. Nah, yang pertama, e-form BRI itu fungsinya untuk mengecek nama atau data diri kita terdaftar sebagai penerima dana UMKM atau tidak. Tapi itu berlaku untuk pengecekan data yang baru menerima pertama kali. Nah, itu untuk mengetahui apakah kita mendapatkan bantuan itu atau tidak. Jadi, tidak berlaku untuk menerima yang kedua kali. Makanya kenapa itu berubah-ubah, karena sudah menerima di tahun 2020 namun ngecek lagi di tahun 2021. Itu tidak tepat penggunaan e-form BRI-nya. Jadi untuk yang sudah pernah menerima nggak usah cek e-form BRI lagi ya teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk kita penerima tahap kedua itu udah nggak perlu ngecek e-form BRI. Yang perlu kita cek itu print buku tabungan, lihat apakah ada saldo yang masuk 1,2 juta rupiah ke rekening kita atau tidak. Nah, kalau ada berarti kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena apa? Nama kita masih terdata sebagai calon penerima dana UMKM tahap kedua. Nah, buat teman-teman yang ngeprint kemudian belum ada dana yang masuk, mungkin nama atau data teman-teman itu terkena diskualifikasi atau evaluasi sama pemerintah atau Kemensos. Kenapa? Karena di sini ada proses-proses yang harus dipilih-dipilah oleh Kementerian Sosial atau pemerintah. Ada yang masih berhak untuk menerima dan ada yang sudah tidak berhak lagi untuk menerima. Tidak menerima ini terkadang sudah mendapatkan dana bantuan sosial seperti kartu prakerja. Nah, ini sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan BPUM UMKM. Nah, ada yang sudah lulus PNS, sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan BPUM UMKM. Karena kenapa? Ada tadi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang menerima ini. Ada yang sudah meminjam ke KUR, kemudian tidak akan mendapatkan lagi dana bantuan UMKM ini karena persyaratannya sedang tidak ada peminjaman, kemudian tidak termasuk ASN, seperti misalnya sudah mendapatkan di program kartu prakerja itu sudah tidak akan mendapatkan lagi. Karena begitu juga sebaliknya di program kartu prakerja, jika sudah mendapatkan bantuan sosial dari yang lain itu juga tidak akan mendapatkan di kartu prakerja lagi karena jaringan saat ini sudah saling sinkron.
antara BPUM UMKM, Kartu Prakerja, BLT, BST, BPJS, dan sebagainya itu sudah serta-merta menyatu. Nah, banyak lagi pertanyaan dari teman-teman, Kak, tahun kemarin aku mendapatkan BLT atau tahun kemarin aku mendapatkan Kartu Prakerja, kemudian aku bisa mendapatkan BPUM UMKM. Nah, untuk di tahun 2021 sistem kerja dari Kementerian Sosial itu sudah sangat-sangat ketat, tidak seperti awal-awal dulu memasuki tahap di mana dana-dana semua masuk. Nah, untuk saat ini itu jaringan semua sudah saling sinkron dan saling mengetahui mana yang sudah menerima, mana yang belum menerima sama sekali, dan mana yang berhak untuk menerima. Karena semua data teman-teman itu kan satu, antara KTP yang di Kartu Prakerja juga itu KTP yang dimasukkan di BPUM UMKM, dan begitu juga sebaliknya. KK maupun apapun itu persyaratannya kan cuma satu. Jadi bagaimana tidak bisa mengetahui karena data dari Kementerian Sosial itu semua sudah menyatu. Jadi untuk teman-teman yang tidak menerima lagi, silahkan tanya dirinya apakah masih berhak atau tidak. Apakah di antara persyaratan-persyaratan itu ada yang tidak terpenuhi. Misalnya sudah pernah peminjaman KUR, maka teman-teman menginginkan BPUM UMKM itu sudah tidak bisa lagi karena sudah terbentur di KUR. Ada yang sudah PNS, kemudian ada yang ASN atau TNI atau Polri, kemudian ada yang sudah menerima bantuan dari Kartu Prakerja dan lain sebagainya, itu sudah tidak akan mendapatkan dana bantuan ini lagi. Jadi yang mendapatkan dana bantuan di 2020 itu memang sudah benar-benar yang berhak menerima bantuan tersebut. Jadi teman-teman itu udah nggak perlu lagi, bagi teman-teman yang menerima bantuan kedua udah nggak perlu ngecek e-form lagi karena data itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku hanya untuk yang pertama kali menerima BPUM UMKM. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar di tahun 2021 ini itu boleh ngecek data-datanya di e-form BRI apakah menerima atau tidak. Bagi teman-teman yang sudah menerima kemudian berubah-ubah dari hijau ke merah, dari merah ke hijau, itu sudah tidak berlaku sama sekali datanya. Jika teman-teman ingin mengetahui, silahkan print buku tabungannya, kemudian cek apakah ada saldo 1,2 juta. Nah, bagi teman-teman, kemudian di sini ada banyak lagi yang bertanya tentang seputaran penggunaan buku tabungan pribadi. Nah, kalau untuk teman-teman yang rekening pribadinya itu silahkan langsung ke CS, bawa KTP, jangan lihat di mutasi ya teman-teman, dan print buku tabungan teman-teman itu. Jangan lihat mutasi dan juga printan buku tabungan teman-teman itu karena sudah tidak akan kelihatan lagi karena bantuan itu sudah dialihkan ke rekening baru dari pemerintah. Kalau dulu pencairan awalnya pakai rekening pribadi, sekarang pencairannya harus ke rekening yang dibuat baru oleh pemerintah. Jadi itu jawaban untuk rekening lama, kenapa sudah tidak bisa atau kenapa sudah tidak masuk saldonya, karena semua dana sudah dialokasikan ke rekening baru yang sudah dibuat oleh pemerintah. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih bagi yang sudah like, comment, and subscribe. Terima kasih bagi yang sudah pantau selalu channel ini. Thank you for watching. Dan bagi teman-teman yang ingin komen, silahkan komen di channel ini. Nanti aku akan bahas satu persatu komentar kalian. Dan aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.